Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi di pertemuan yang keempat. Fungsi merupakan potongan program yang tidak dapat berdiri sendiri, karena fungsi itu memberikan hasil berupa suatu nilai dan memerlukan suatu tempat untuk menampung hasil fungsi tersebut. Nah, contoh misalkan gini yang dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Misalkan ada sebuah fungsi A ditambah B. Ya. Nah, yang dikatakan hasil harus berupa suatu nilai, nanti nilainya ini A ditambah B itu berapa hasilnya? Hasilnya berapa? Kemudian, tempat untuk menampung nilai itu apa? Contoh tadi, A tambah B disimpan di C. Nah, C itu kita anggap sebagai suatu tempat untuk menampung nilai dari fungsi tersebut. Itu konsep dasarnya ya, logiknya seperti itu analoginya. Fungsi sendiri ada dua, ada yang fungsi yang standar, sudah bawaannya, dan kemudian fungsi-fungsi yang bisa dibuat oleh kita, define function, ya fungsi-fungsi yang didefinisikan sendiri oleh si pembuat. Contoh misalkan yang fungsi yang standar ini, pernah buka Microsoft Excel? Ada fungsi misalkan untuk mencari nilai misalkan untuk mencari eh apa nih contohnya? Fungsi untuk menebalkan, ya. Fungsi untuk mencari rata-rata, fungsi untuk mencari nilai median. Nah, itu adalah fungsi-fungsi bawaan, ya. Kemudian fungsi-fungsi yang akan dibahas pada pertemuan kita lebih banyak fokus pada fungsi yang buatan, ya, yang didefinisikan sendiri oleh user atau pengguna. Bentuk umum fungsi secara umum adalah seperti ini. Ada fungsi, function, kalau bahasa programnya. Terus kemudian nama fungsinya apa? Kemudian ada kurung buka, ada parameter formal jika diperlukan. Kemudian outputnya apa? Nah, ini yang dikatakan sebagai hasil berupa suatu nilai tadi. Jadi fungsi ini akan mengolah parameter-parameter yang ada bertipe apa hasilnya. Kemudian seluruh perintah pengelolaan parameter formal dan hasilnya yang dihasilkan itu dilakukan di dalam bagian deklarasi dan deskripsi. Ya, jika deklarasi variabel lokal jika diperlukan, deskripsi akan membahas tentang prosesnya seperti apa. Oke, ke depan kita akan lihat contohnya. Oke, contoh misalkan gini ya. Diketahui sebuah fungsi matematika fx sama dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 10. Oke, pada waktu belajar matematika di semester sebelumnya, kita udah tahu kalau saya tanya berapakah nilai fungsi tersebut jika x-nya 1. Udah tinggal kita ganti kan, x-nya ini jadi 1 kuadrat ditambah 8 ditambah 10. Jadi 1 tambah 8 tambah 10. Ya, 19 hasilnya, seperti itu. Nah, kalau fungsi ini kita pindahkan ke dalam bahasa algoritma dan nanti ditranslate ke dalam bahasa program, maka misalkan gini contohnya. Saya sebut fungsinya namanya f. Oke. Kemudian parameter yang saya butuhkan adalah x yang bertipe real. Tadi kan kita mau masukin x-nya 1. Nah, ini adalah parameternya nih x-nya. Hasil dari pemasukan angka 1 tadi itu disimpan ya di dalam sebuah fungsi f, hasilnya adalah real. Nah, ini adalah outputnya nih, tipenya real. Yang 19 tadi itu ini real. Jadi kalau dia real, x-nya tadi berapa,
Ini real yang kedua ini adalah untuk menyatakan outputnya bertipe apa. Nah, kemudian saya buat variabel baru lokal y. Y-nya, fungsinya, prosesnya itu adalah x kuadrat, x kali x berarti kan, ditambah 8x ditambah 10. Return y. Nah, nanti ini yang dianggap sebagai nilai keluarannya. Jadi nanti keluaran ini harus bertipe real. Seperti itu. Ya. Contoh misalkan ditranslate ke program. Program function, program fungsi, uses CRT. Nah, ini function ini, perhatiin. Sampai ini. Nih, N. Namanya F, sama seperti ini. X, itu real, parameternya. Kemudian real yang kedua, outputnya. Kemudian saya buat variabel lokal y. Sama kan? Ini dengan ini. Kemudian prosesnya adalah y sama dengan x dikali x ditambah 8 dikali x ditambah 10. Oke. Kemudian return y-nya gimana, Pak? Nah, return y itu diganti gini. F itu nama fungsi sama dengan y. Jadi karena ini tadi adalah real, maka y ini harusnya real juga. F juga real juga. Y-nya real ya. Oke, udah sama. Nah, pada saat dipanggil di body utama, ketik satu bilangan untuk nilai x-nya. Tadi kita masukin 1 read bill-nya. Ini variabelnya bill. Nah, ini variabel global namanya. Variabel global. Nah, variabel global ini, bill ini akan terkirim ke dalam fungsi X. Tetap ke sini ya. Bill sama dengan X. 1 berarti. Nanti 1 dikali 1 ditambah 8 dikali 1 ditambah 10. Hasilnya berapa? Disimpan di Y. Y ini nanti akan disimpan ke F. Maka pada saat dikeluarkan nilai fx ini adalah hasil dari perhitungan ini. Oke. Jadi kalau tadi 1 dikali 1 1 ya, ditambah 8 kali 1 8. Berarti 9, 19 hasilnya. Sedangkan 4.2 ini adalah untuk pembulatan. Ya, siapa tahu hasilnya pecahan nanti. Seperti itu. Oke, ini contoh fungsi yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua. Buatlah fungsi untuk menentukan apakah bilangan bulat itu merupakan bilangan genap. Sebuah bilangan itu yang diinputkan. Sama seperti soal sebelumnya. Dimasukin 1, dia nanti ngasih tahu ganjil. 2, genap. 7, ganjil. Seperti itu. Tapi modelnya kita ganti dengan menggunakan fungsi. Oke. Kita sebut nama fungsinya genap ya. Function genap. Input and integer. Oke, ini n ini nanti bilangan yang mau diujinya. Oke. Nilainya, hasilnya adalah bertipe boolean. Boolean itu cuma ada 2. Kalau nggak benar atau true, atau dan salah atau false. Oke, ini outputnya ya. Jadi true jika n adalah bilangan genap, false jika tidak genap. Variabel lokalnya ada nggak? Tidak, kita nggak pakai. Nah, algoritmanya, ingat bilangan genap, sisa baginya 0 ya. If n mod 2 sama dengan 0, return true. Kalau dia genap. Else, berarti kalau dia di mode 2 tidak sama dengan 0, maka return false. Ya, ini keterangan aja ya. Untuk n ganjil, ini untuk n genap. Seperti itu. Nah, ini algoritma untuk fungsi. Ya, fungsi. Nilai keluarannya mana? Return true ini. Yang ini boolean harus sama ini. Nah, ini false. Kan salah satu dari 2. Kalau nggak benar, salah.
Sekarang kita implementasikan. Kita translate algoritma ini ke program. Function genap and integer boolean. Begin. If n mod 2 sama dengan 0, then genap sama dengan true. Nah, ingat, kalau tadi ini return true. Yang ini saya tulis genap true. Saya langsung ambil ini nama nama fungsi ini langsung true nilainya. Selain dari itu false. Oke. Ya, ini fungsinya. Jadi ketika di input, ketik satu bilangan read bill, nanti satu adalah bilangan genap. Ya, kita tulis di sini. Satu bilangan genap apa? Satu adalah bilangan genap true. Nah, kan gitu. Kalau dia ganjil false, kalau dia genap true. Seperti itu. Ya, jadi ini bisa menentukan. Jadi kalau dia true berarti genap. Kalau dia false adalah ganjil. Seperti itu. Oke, itu contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Pernah kita menulis nama-nama bulan dengan angka-angka 1 sampai 12. Kita tahu bahwa angka 3 Maret, 5 Mei, 8 Agustus, 12 Desember. Nah, kita akan mengkonvert. Kalau orang mengetik angka bulan tadi dalam bentuk angka, maka ditranslate menjadi nama bulan dalam bentuk string. Oke. Ini nama fungsinya adalah nama bulan. Inputnya adalah bulan tadi, angka, integer. Keluarannya dalam bentuk string. Ya, 1 Januari, 2 Februari dan seterusnya. Kita pakai case nih, case. Ya. Case bulan, ya ini diseleksi, dia membaca nih bulan ini. Ya, bulan yang kita inputkan di sini berapa? 3. Dia baca case bulan sama dengan berapa? Apakah 1, 2, 3 sampai dengan 12. Kalau bulannya sesuai dengan yang ada di sini, maka namanya jadi bulan angka tersebut. Contoh tadi bulan 3 ya. 3 kita masukkan, maka nama sama dengan Maret. Nah, nanti return nama. Jadi nanti nama ini nggak akan mengembalikan. Ingat ya, keluaran dari fungsi ini bertipe integer, bertipe string. Ini, perhatikan yang ini. Ya. Dan nilai ini harus ditampung nanti pada saat pemanggilannya. Oke, sekarang saya translate ke dalam bahasa program. Saya buat sampai bulan April ya. Nanti tinggal dilanjutin. Oh, ini belum diganti nih kopiannya. Ya, nanti ini Maret, ini April. Ini di copy dari atas. Function nama bulan. Ya, bulan integer, parameternya, tipenya string. Kemudian ada variabel lokal. Yang ini, nama, string. Begin, case bulan of. Ya, 1, nama Januari. 2, Februari. 3, ini harusnya Maret ya. 4, April. Nah, return nama, ini return ya, nama bulan ini sama dengan ini. Ya. Nanti isinya apa? Dari nama-nama yang keluaran ini. Dia hanya keluar cuma 1 nilai. Ingat ya, fungsi itu cuma 1 nilainya. Oke, kita buat variabel global, bulan namanya, bertipe integer. Ketik nama bulan dalam angka. Berapa angkanya? 4 misalkan. Nanti write 4 adalah nama bulan untuk nama bulan. Dia kirim ke sini. Bulan ini akan BLN. Tak sama, 4. Baca ke sini. Oh, 4 ini adalah nama untuk April. Nanti nama ini kirim ke sini, nama bulan dicetak ke sini. Jadi 4 adalah nama bulan untuk April. Gitu. Oke, paham ya? Ada yang tanyakan nanti silakan ditulis di komentar. Karena kita agak susah, saya nggak tahu nih ya memberikan penilaian kemampuan kalian penguasaannya seperti apa. Maka salah satu caranya adalah siapa yang biasa bertanya.
Kalau tidak bertanya kita nggak tahu ya. Jadi mohon teman-teman ya memberikan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan terkait tentang materi. Ini penting banget ini ya, seperti itu. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, ini kasusnya sama seperti ini. Untuk yang contoh yang keberapa nih? Contoh yang keempat. Oke. Contoh yang keempat ini kita diberikan 3 buah fungsi yang saling terkait. Ya, saling keterkaitannya ada. Yang pertama nama fungsinya adalah anggrek. X itu adalah parameternya bertipe lokal, bertipe parameter formal, bertipe formal. Outputnya adalah integer, output akhirnya. Ada 2 variabel lokal, ANS dan I, tipenya integer. Oke. ANS di set awalnya adalah 0. Kemudian yang berikutnya ingat kayak tadi ya, for I di sini. 1 to X. Berarti berapa di sini X-nya? Nanti sampai X di sini. Terus ditambah. Jadi 0 ditambah 1. Nanti 1 ditambah 2. 2 ditambah 3 dan seterusnya. Seperti itu. Anggrek nanti sama dengan jawaban akhirnya berapa? Hasil gabungan total. Jadi function anggrek ini sebenarnya adalah function yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan dari 1 sampai X. Ya, disimpan di sini. Kemudian ada fungsi yang kedua, fungsi tanah namanya. Function tanah. Isinya sama, tapi proses di dalam ini adalah kalau tadi ditambah dengan I, ini ditambah dengan anggrek I. Jadi kalau dia di sini 1 sampai 3, berarti nanti ANS sama dengan ANS ditambah anggrek 1, ditambah lagi nanti terus seperti itu. Nah, anggrek ini memanggil fungsi ini. Gitu. Fungsi utamanya adalah anggrek. Fungsi tanah memanggil fungsi anggrek. Fungsi pot memanggil tanah. Jadi tanah, anggrek, anggrek. Pot, tanah, anggrek. Seperti itu tahapannya. Nah, sekarang dari 3 fungsi di atas, ya, kalau saya panggil pot 3 dan pot 6, berapakah outputnya? Berapakah outputnya? Pot 3. Ya, berapakah hasilnya pot 3 ini? Oke, ya. Paham ya maksudnya? Nah, saya gunakan Excel ya untuk membantu menganalisis jawaban dari 3 potongan fungsi yang berkaitan ini. Oke. Tadi gini ya. Berapakah pot 3? Pot 3, pot sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 3. Ya. Oke, sama seperti ini tadi, perhatikan di sini. Ya, pot 3 yang kita lihat di sini. Berarti X-nya 3, terus kemudian ANS-nya 0, 1 to 3. Ya, 1 sampai 3. Nanti 0 ditambah tanah 1. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, 0 ditambah tanah 1. Nah, tanah 1 ini nggak bisa kita hitung langsung. Kita butuh fungsi yang kedua. Fungsi tanah. Nah, fungsi tanah itu adalah 0 ditambah anggrek 1. Nih, fungsi tanah. 1 tuh, karena di sininya tanahnya 1, berarti 1 tuh 1. 1 tuh 1. Oke, 1 tuh 1. Nah, fungsi 1 tuh 1 tadi untuk yang tanah, itu adalah penjumlahan dari ANS ditambah anggrek 1. Anggrek 1 berapa? Nggak bisa dihitung di sini. Kita butuh fungsi anggrek. Maka ketika dia nilainya 1, dikirim ke sini, X-nya jadi 1.
Ya, berarti nanti 1 to 1. Nah, berarti 1 to 1 adalah 0 ditambah 1. Jadi 1. Anggreknya 1. Maka balik lagi ke sini. Jadi dari tanah 1 akan didapat 0 plus anggrek 1. Anggrek 1 ini dipanggil 0 tambah 1. Maka anggrek sama dengan 1. Berarti anggrek 1 ini adalah nilainya 1. Ini. Dapatnya 1. Nah, tanah 1 hasilnya 1. Maka 1 ditambah 1. Jadi 1 nilainya. Oke. Ini untuk yang pertama. Untuk I-nya 1. Ingat tadi sampai 3. Maka I yang kedua. Nah, ANS-nya sekarang karena dia naik ke atas ya. Nanti nih, karena kita panggil tadi pot yang kedua, ini 1 baru. Sekarang potnya 2. Ya, maka yang 1 ini jadi sini ANS-nya sekarang. I-nya 2, ANS-nya adalah 1 ditambah tanah 2. Tanah 2 berapa? Nggak bisa kita hitung langsung. Kita perlu fungsi tanah. Fungsi tanah itu 0, 1, 0 ditambah anggrek 1. Anggrek 1 berapa? Karena sudah ada sebelumnya, 1 nilainya. Terus nanti hasilnya karena dia loopingnya sebanyak 2 kali. Ya, perhatikan di sini. 1 to X, 1 to 2 berarti. Berarti dia 2 kali. Ini 2 kali. 1 tambah 3, jadi 4. Maka tanah 2 hasilnya 4. Nah, ini tanah 2. Jadi tanah 2 ini hasilnya 4. Maka 4 ini kirim ke sini. 1 ditambah 4, 5. Gitu. Terus kemudian untuk fungsi tanah, untuk fungsi yang ketiga, 5 pindahin ke sini. 3. Dapat 3, tanah 3. Tanah 3 berapa? Tanah 3 sama seperti tadi. Ya. Tanah 3 itu terdiri dari anggrek 1, anggrek 2, anggrek 3. Anggrek 1 berapa? Karena sudah kita hitung sebelumnya 1. Terus kemudian anggrek 2 kita udah hitung sebelumnya 4. Bisa kita pakai 4. Nah, anggrek 3 itu merupakan hasil yang sebelumnya. Ya, 3 ditambah 3. Jadi 6. 6 ditambah 4 dengan ininya 10. Maka tanah 3 hasilnya 10. Dapat hasilnya 5 dari jawaban sebelumnya ditambah 10 jadi 15. Oke. Seperti itu ya. Nah, ini cara menganalisisnya. Masih agak membingungkan ya. Saya paham, masih bingung, tolong dipelajari, dianalisis. Nah, untuk yang soal yang pot 6, coba kalian analisis berapa hasilnya. Ya. Siapa yang bisa, saya kasih poin bonus lagi tambahan. Silakan ini nanti dibuat seperti ini, dianalisis, tinggal menambahkan di bawahnya. Terus nanti di-upload, di-capture, di-upload aja. Ya, kasih nama, di-upload. Seperti itu, di Edmodo. Ya, nanti saya kasih bonus kalau misalkan jawabannya benar. Seperti itu. Oke, itu ya. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya terakhir ada 4 soal latihan. Ya, latihan tentang kuis nih, ya, tentang latihan. Ada 4 fungsi, ya. Fungsi A, fungsi forever, fungsi F, fungsi wow. Ya, fungsi wow. Nah, lakukan analisa untuk mendapatkan jawabannya. Buat pakai Excel ya ini, buat pakai Excel. Nanti dikumpulkan. Ya, saya kasih waktu 2 minggu dari sekarang. Ya, makanya butuh pertanyaan ya, butuh banyak pertanyaan dari kalian kalau nggak paham. Ya, saya nggak tahu kalau kalian nggak bertanya-tanya paham apa enggak. Oke, itu dari saya untuk pertemuan kita hari ini ya, tentang fungsi. Ya, mungkin masih belum lengkap, silakan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya, welcome. Kita buka kelas ini selama 1 minggu. Ya, sampai sini ya. Terima kasih. Selamat siang.